Halo, Assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya doakan hidup Anda semakin hari semakin penuh kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan keberlimpahan. Kembali di hari ini saya membuat sebuah video di section pakar pikiran. Kali ini saya ingin membahas tentang situasi yang mungkin dihadapi oleh banyak orang termasuk Anda, yaitu ketika ada orang menjelek-jelekan Anda, ngomongin Anda di belakang Anda, dan omongannya biasanya pasti jelek. Sehingga saya kasih judul 3 sikap yang tepat yang harus Anda lakukan ketika ada orang yang menjelek-jelekan Anda. Kalau kita bergaul nih di sebuah tempat, di kantor yang banyak orang, di organisasi, di perusahaan, di kampung, dan di tempat lainnya yang harus bertemu dengan banyak orang, maka kita pasti melihat ada orang A dengan sikap yang seperti itu, orang B sikap yang seperti itu. Artinya kita ketemu dengan orang dengan beda karakter, sehingga kita tidak bisa tanda kutip memuaskan satu persatu orang-orang tersebut. Ada saja yang dianggap jelek, ada saja sikap kita yang dianggap negatif sama orang lain. Dan celakanya biasanya mereka tidak ngomongnya langsung ke kita, ke Anda, tapi ngomongnya ke orang lain. Di belakang Anda biasanya, di belakang kita biasanya, gitu kan? Nah, apa yang harus dikerjakan ketika Anda masuk ke situasi itu? Apakah mau marah-marah, apakah mau mengeluh gitu ya, ataukah mau sedih? Nah, ini yang ingin saya bahas di video Pakar Pikiran kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe. Bagi yang belum, yang baru nonton, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Saya banyak baca komentar gitu ya, yang bagus-bagus, tapi juga ada yang komentarnya agak-agak nyinyir gitu ya. Biasanya nih, dia hanya baca judulnya aja. Atau mungkin apa yang disampaikan di Cahaya Kehidupan bertentangan dengan apa ajaran dia dapat dari gurunya dulu gitu. Sehingga tidak mau membuka diri, tidak mau menerima bahwa yang dulu itu salah gitu. Padahal hidupnya salah. Nah, ini juga yang harus kita lakukan di kasus ini. Ketika ada orang yang menjelekkan Anda, ngomongin Anda di belakang Anda, ada 3 sikap yang coba saya share ke Anda supaya Anda bisa menyikapi supaya hidup Anda tetap jalan, hidup Anda tetap bahagia meskipun orang itu sibuk ngomongin Anda di belakang. Yang pertama adalah Anda sadari bahwa orang itu punya hak untuk berbicara. Orang itu punya mulut kan? Orang itu punya hak untuk bersuara. Artinya apa? Omongan dia itu haknya dia. Anda tidak perlu merisaukan, tidak perlu Anda marah-marah. Kenapa? Itu mulut-mulut dia, itu hak dia untuk berbicara. Semua orang punya hak untuk berbicara. Semua orang punya mulut yang memang fungsinya untuk berbicara. Ini harus Anda pegang dulu di awal. Anda sadar bahwa setiap orang punya hak untuk berbicara. Setiap orang punya hak untuk berargumen, punya hak untuk mengeluarkan pendapatnya, termasuk pendapat tentang diri kita yang dianggap jelek oleh orang itu. Kalau saya sih, ada yang ngomong itu, saya cuek saja, karena saya tahu itu haknya dia, suka-suka dia. Saya pun juga punya hak untuk ngomong jelek tentang dia. Tapi saya tidak memakai hak itu. Kalau dia memakai hak itu untuk menjelekkan saya, itu haknya dia. Itu yang pertama. Sadari bahwa itu hak setiap orang. Itu hak orang itu untuk berbicara. Yang kedua adalah Anda tetap bersikap baik. Kita tetap bersikap baik. Coba lihat. Kalau air yang ada di gelas saya ini isinya air mineral gitu ya, bukan air putih ya, air mineral, saya keluarkan, saya tumpahkan, keluarnya air mineral. Kalau isinya ini jus jeruk, saya tumpahkan, keluarnya jus jeruk. Artinya apa? Ketika yang keluar itu baik, pasti isinya baik. Ketika yang keluar itu jelek, isinya jelek. Ketika ada orang yang suka ngomong jelek, suka ngomongin jelek ke orang,
suka ngomongin yang aneh-aneh, maka Anda sudah ditunjukkan oleh Tuhan bahwa orang itu jelek. Orang itu tidak pantas menjadi teman Anda. Orang itu tidak perlu Anda dekati lebih dekat. Artinya apa? Tuhan sudah ngasih Anda petunjuk, oh orang itu jelek. Ya. Jadi harus dijauhi saja, tapi tetap bersikap baik. Tidak perlu Anda di depan dia kemudian cemberut gitu ya, depan dia kemudian merengut, ngapain? Ketika Anda bersikap jelek sama orang itu, nanti efeknya juga kepada diri Anda sebetulnya. Anda jadi tidak nyaman, pekerjaan tidak lancar, lalu itu ngefek ke rezeki juga gitu ya. Daripada Anda sebel sama orang, ya lebih baik Anda bersikap baik saja. Buat Anda yang Muslim, di Al-Quran sudah dijelaskan tentang itu bahwa kita lebih baik bersikap baik saja dan menahan amarah, itu ada ayatnya. Kemudian ada lagi ayat yang mengatakan hindari berprasangka buruk sama orang dan biarkan orang bodoh itu seperti itu. Artinya apa? Abaikan dan tetaplah berpikir, bersikap yang baik saja. Percaya deh, kalau kita berpikir yang baik, bersikap yang baik, nanti ada balasan kebaikan dari semesta, dari Tuhan, dari orang lain lagi. Orang itu mungkin bikin jelek sama Anda, kan hanya satu orang. Ngapain kita capek-capek ngurusin satu orang gitu ya? Ngapain capek-capek ngurusin satu orang yang ngomongin jelek? Toh masih banyak orang lain yang ngomongin yang baik. Jadi jangan Anda dibawa dibawa fokus ke orang itu. Jangan Anda dibawa mengeluarkan energi untuk mengurusin orang yang seperti itu. Kita yang rugi, Anda yang rugi. Langkah ketiga adalah kita bisa pengaruhi pikirannya supaya dia berhenti ngomongin jelek tentang kita. Anda bisa baca di buku Alfa Telepati, Anda bisa baca juga di buku kitab Satu-Satu Sugesti. Di situ ada teknik bagaimana membungkam orang lain dengan cara halus, dengan cara gaib gitu ya. Artinya apa? Kita tidak perlu datang ke tempatnya, kemudian kalau bahasa ininya ngelabrak orangnya, kemudian marah-marah depan orangnya, kemudian ngomong jelek depan orang juga. Itu tidak perlu. Kita cukup gunakan pikiran kita pengaruhi dia supaya dia berhenti, nanti pasti dia berhenti dan mungkin dia mendapatkan balasan yang lebih tidak enak untuk dia lagi. Kalau 3 hal ini Anda kerjakan, hidup Anda tetap damai, hidup Anda tetap bahagia, Anda jadi easy going gitu ya, nggak terlalu sibuk mikirin orang, nggak terlalu sibuk mikirin omongan jelek orang lain, nggak ada gunanya. Akhirnya apa? Anda terdistrak, kerjaan Anda terganggu, lalu hidup Anda menjadi tidak nyaman, hanya gara-gara omongan orang, hanya gara-gara ada satu orang yang menjelekkan Anda. Padahal ada orang lain, ada banyak orang lagi yang sayang sama Anda, ada orang lain yang perhatian sama Anda, ada orang lain yang memuji Anda. Kenapa Anda sibuk mengorbankan diri Anda hanya demi satu orang yang suka menjelekkan seperti itu? Capek kan? Nah, coba deh Anda resapi, Anda simak lagi, dan Anda lakukan yang 3 tips ini, 3 langkah ini supaya hidup Anda damai, hidup Anda selalu nyaman, walaupun ada orang yang menjelekkan Anda di belakang, ada orang yang sibuk ngomongin Anda di belakang. Nanti ketika Anda terus berpikir tentang diri Anda ngabaikan dia, ketika Anda terus jalan, ketika hidup Anda lebih baik, saya jamin orang itu tetap jelek. Orang itu tetap ada di belakang Anda, karena dia suka ngomong di belakang kan. Dia tetap belakang Anda, ada di depan, dan nanti Anda bisa tersenyum melihat posisi Anda jauh lebih tinggi daripada orang itu. Jadi, mau marah-marah, mau sedih, mau baperan, nggak ada gunanya kan? Lebih baik tetap jalan. Dan tadi kerjakan 3 tips tadi. Yang pertama, sadari bahwa itu haknya dia. Yang kedua,
Anda tetap berpikir dan bersikap yang baik. Yang ketiga, Anda pengaruhi pikiran dia untuk berubah, untuk berhenti menjelekkan Anda. Terima kasih buat Anda yang mau share, silakan share ke teman-teman Anda yang lagi galau dengan temannya, yang lagi ngomel-ngomel karena ada yang gibahin dia, ada yang jelekin dia. Nah, Anda bisa share ke dia, Anda bisa pasang di status WA Anda supaya banyak orang tahu bagaimana sikap yang tepat untuk menyikapi ketika ada orang yang menjelekkan kita di belakang kita. Terima kasih. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.